Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di video pembelajaran geografi. Untuk hari ini kita akan membahas pengantar ilmu geografi part kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua hingga kita masih bisa bertemu dan bersilaturahmi dalam pembelajaran geografi pada hari ini. Salawat teriring salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kelak insyaallah. Amin. Anak-anak hebat, apa kabar semuanya? Semua dalam kondisi sehat ya, semua dalam kondisi bugar, dan semua dalam kondisi siap mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, tetap bahagia dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari materi pembelajaran satu demi satu lainnya ya, bertahap, tapi insya Allah akan bermanfaat buat kalian untuk di masa depan kalian nantinya ya. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, dipersilakan untuk doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Kita akan memulai materi geografi. Untuk pertemuan kali ini kita masih tentang pengantar ilmu geografi atau hakikat geografi bagian kedua untuk kelas 10 semester ganjil langsung oleh saya sendiri, Rion Frianda, SPD. Nah, ada yang masih ingat tidak? Kemarin kita sudah belajar apa dan hari ini kita akan belajar apa nih pada bagian kedua? Yuk kita lihat ya. Oke, masih dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi seperti minggu lalu ataupun di pertemuan sebelumnya, di mana materi ini membahas terkait dengan memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang sudah kita bahas adalah 3.1 mengidentifikasi ruang lingkup geografi, 3.1.2 membedakan objek studi formal dan material, 3.1.3 membedakan aspek fisik dan non-fisik geografi, kemudian 3.1.4 yang hari ini akan kita bahas, mengidentifikasi konsep-konsep geografi dalam kehidupan sehari-hari. 3.1.5 sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, mengidentifikasi prinsip-prinsip geografi dalam kajian geosfer. 3.6 merinci pendekatan geografi dalam kajian geosfer juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan 3.7 mengidentifikasi ilmu-ilmu penunjang geografi juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan nanti sedikit akan Mr. Rion tambahkan di akhir pertemuan. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran Discovery Learning tentunya menggali informasi dari berbagai sumber belajar. Harapannya kalian tidak hanya terpaku pada presentasi yang Mr. Rion sampaikan melalui video channel YouTube ini, kalian tetap bisa melakukan penggalian informasi melalui buku paket pembelajaran kalian ya, kemudian dari web, dari website ya, dan juga dari artikel-artikel yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Tentunya untuk mampu ya meningkatkan pemahaman kalian terhadap pengetahuan dasar geografi dan juga terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Next ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran lebih dalam, kita akan menyimak video berikut ini. Ya, kita dengarkan bersama-sama. Klik informasi lain, Geography Information System adalah sebuah teknologi yang dapat membantu pembangunan tata kota. Dengan adanya teknologi ini, kita dapat melihat kondisi geografi sebuah lokasi yang akan dibangun, lengkap dengan data penting untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Ibarat permainan SimCity, di mana Anda dapat membangun sebuah kota dengan memperhatikan permasalahan yang kompleks, seperti kepadatan penduduk, ketersediaan listrik, serta tingkat polusi yang ada. Geographic Information System atau GIS adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk mendapatkan visual sebuah lokasi lengkap dengan real-time data. Hal tersebut juga dapat membantu kita untuk menemukan masalah dan menentukan solusi terkait pembangunan yang akan dilakukan, termasuk diantaranya tentang kepadatan penduduk atau infrastruktur. Tak hanya di kota saja, kita bisa menggunakan sistem ini dimanapun lokasi yang diinginkan.
Geography Information System atau GIS nih Pak. Boleh tolong jelasin nggak sih apa sih GIS ini sebenarnya? Nah, GIS ini sebenarnya suatu fenomena yang menarik. Sebagaimana kita ketahui, sekarang dalam dunia ini kan banyak dinamika ya. Kita lihat dinamika iklim, dinamika kependudukan, dinamika politik, kebencanaan, kemasyarakatan. Nah, GIS ya atau disebut GIS atau dalam bahasa Indonesia adalah Sistem Informasi Geografis, adalah kemampuan untuk mengolah semua data-data ini dalam konteks lokasi. Dengan konteks lokasi, memungkinkan semua komponen masyarakat, pemerintah, baik itu juga agensi maupun masyarakat dunia untuk melihat permasalahan secara jelas sesuai dengan konteks lokasi di mana permasalahan tersebut. Data yang digunakan oleh GIS merupakan data resmi yang diperoleh dari instansi pemerintah terkait, pantauan satelit, ataupun drone. Hal tersebut membuat solusi pembangunan kota dapat dibuat secara lebih tepat. Nah, ini adalah suatu simulasi dari tata ruang Jakarta dalam format yang sangat mudah dipahami ya. Kita berikan color coding. Nah, ini dibuat oleh peta tata ruang Jakarta dengan menggunakan teknologi GIS, yaitu oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Semuanya dipetakan dengan data-data yang lengkap dan precise yang akan membantu misalnya orang yang akan menentukan atau pembangunan di suatu wilayah, apakah itu termasuk zona penduduk atau residensial, zona komersial di mana orang berbisnis, zona perkantoran, atau zona alam terbuka. Sehingga ini menjadi informasi yang transparan, bisa digunakan oleh segala komponen masyarakat, dan semuanya nanti bisa mendukung kepada sustainable development bagi kota Jakarta. Salah satu keunggulan GIS ini adalah pemanfaatannya dapat digunakan oleh siapapun, termasuk pemerintah sebagai regulator. Manusia tidak menjadi objek dari pembangunan, tapi menjadi driver dari transformasi pembangunan itu sendiri. Pemerintah sudah membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Apakah infrastruktur itu berjalan dengan baik atau tidak, atau malah memberikan efek yang negatif kepada masyarakat ternyata. Nah, itu bisa masyarakat bisa menjadi check and balance, menjalankan fungsi check and balance untuk pemerintah itu sendiri. Pembangunan berkelanjutan menjadi faktor penting saat ini untuk menghindari permasalahan dalam jangka panjang terkait sosial, ekonomi, maupun iklim. GIS merupakan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan semua itu. Untuk mencoba aplikasi ini, Anda dapat mengunjungi situs tataruang.jakarta.id dan tentunya secara gratis. Trevi Pradipta, Jakarta. Oke, video yang dimunculkan dalam pemberitaan CNN di Indonesia ya, menjelaskan tentang salah satu manfaat dan juga salah satu keunggulan ya ilmu geografi yang dimanfaatkan untuk saat ini ya. Kita akan lanjutkan ya. Nanti kalian akan paham kenapa video ini di awal dan nanti di akhir juga ada materi yang berhubungan. Oke. Nah, apa yang kalian lihat? Guys, apa yang kalian lihat ini? Ada yang tahu ini gambar apa? Aspek geografi. Sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri, ya. Apa yang bisa kalian lihat dari aspek geografi ini? Beragam pastinya ya. Ada yang menganggapnya, oh ini daerah persawahan, hutan dan sungai, ya. Sedangkan ini adalah masyarakat ya, yang berdagang ya di sepanjang sungai. Oke, next kita lanjutkan ya. Aspek geografi ini yang pertama ada yang namanya aspek geografi fisik, ya. Dan yang kedua ada yang namanya geografi manusia. Geografi fisik adalah bagaimana bentang alam yang diciptakan oleh Tuhan semesta alam, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya daratan, ya, dataran tinggi, dataran rendah, terus kemudian adanya hutan, adanya sungai. Ya. Sedangkan geografi manusia ini adalah sebuah aspek di mana dia satu kesatuan yang tidak terlepaskan dari pengaruh lingkungan ataupun alam ataupun fisik alam yang ada di sekitarnya. Ya, kita bisa lihat pasar tetap bisa dilakukan meski di atas sungai. Ya, ada sebuah proses adaptasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Luar biasa ya. Itulah aspek geografi. Ada geografi fisik dan ada geografi manusia. Manusia memanfaatkan kondisi lingkungan alam yang ada. Ya, seperti itu. Oke, next. Berikutnya kita detailkan. Yang pertama adalah geografi fisik ya. Di mana mempelajari landscape bentang alam fisik bumi. Ya, contohnya ada sungai, ada lembah, ada pegunungan, ada daerah gunung, ada daerah rawa dan sebagainya. Itu geografi fisik. Oke. Kemudian, menjelaskan penyebaran kenampakan alam yang bervariasi serta mencari jawaban tentang pembentukan dan juga perubahannya. Jadi kita juga harus mengetahui
ya, bagaimana perubahan kenampakan alam itu sendiri, ya, seperti itu, apa yang menyebabkan, ya, terus kemudian kenapa dia mengalami perubahan dan yang lain-lain, dan bagaimana dampaknya bisa jadi, ya, bagaimana dampak ketika terjadi perubahan bentang alam, ya, apakah dipengaruhi oleh manusia, apakah karena bencana dan yang lainnya, ya, seperti itu. Oke, next. Berikutnya lagi adalah geografi manusia atau yang dikenal juga dengan aspek manusia, ya, di mana mempelajari landscape bentang lahan manusia, ya, berupa budaya, ya. Contoh komponen-komponen buatan manusia dan kegiatan manusia serta dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan bentang alam adalah apa yang diciptakan oleh Tuhan, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan landscape dalam hal ini adalah bentang lahan, ya, manusia atau budaya, atau dikenal juga dengan bentang budaya, adalah apa yang dibuat oleh manusia, ya, di atas permukaan bumi, ya, seperti itu. Apakah itu kemudian manusia membuat, ya, jembatan, ya, gedung, ya, terus kemudian bisa menyatukan dua wilayah yang terpisah, lautan dengan pembangunan tol laut dan lain-lain, ya, seperti itu. Itu adalah geografi manusia, ya. Oke, terus kemudian menjelaskan pola-pola kenampakan manusia dan kegiatannya serta meneliti hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Itu adalah kajian dari geografi manusia, ya. Menjelaskan pola-pola kenampakan manusia dan kegiatannya serta meneliti hubungan, ya, bagaimana manusia dengan alam, manusia dengan lingkungan, lingkungan juga mempengaruhi manusia. Oke. Next. Ada dua unsur, ya, pokok geografi, the realm of nature ataupun keadaan alam, ya, dan juga ada realm of human atau keadaan manusia itu sendiri, ya. Alam itu mempengaruhi aktivitas manusia dan juga manusia sangat dipengaruhi oleh alam, ataupun manusia juga bisa mempengaruhi kondisi alam. Apakah alam itu semakin terjaga, terlestarikan, atau rusak karena ulah manusia, ya, itu juga bisa disebabkan, ya. Oke, maka di sini, ya, yang dimaksud dengan keadaan alam, di mana alam semesta itu bersifat tidak dinamis dibandingkan dengan manusia, ya. Apa yang sudah diciptakan, ya, oleh Tuhan itu bersifat tidak dinamis dibandingkan dengan manusia. Misalnya Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan gunung, sungai dan lain-lain. Dia akan berjalan semestinya, ya, seperti itu. Dia akan berjalan semestinya. Kenapa? Karena adanya kekuatan rotasi, revolusi, gravitasi, ya, di mana juga ada proses erosi, sedimentasi, vulkanisme, seisme, serta unsur fisik seperti topologi dan biotik. Semuanya akan bergerak, semuanya akan melakukan proses regenerasi dan yang lain-lain, ya. Tapi kemudian dia sudah ada diciptakan. Seperti itu. Dan unsur fisik itu termasuk topologi, ya, dan biotik, ya. Fisik itu ada iklim, air, tanah, ya, dan juga topologi, ya, luas, letak, serta bentuk. Dan juga biotik itu ada flora, fauna, dan organisme. Ya. Terus kemudian ada realm of human ataupun alam manusia ataupun keadaan manusia, di mana manusia ini bersifat dinamis dan kreatif, ya. Ada dua wilayah, misalnya wilayah yang kemudian tidak terhubungkan karena terpisahkan oleh sungai, dibangunlah jembatan, ya, seperti itu. Ada lahan yang sempit, lahan yang terbatas, tidak mampu mencukupi kebutuhan tempat tinggal manusia, dibangunlah sampai dengan ke atas. Tidak secara horizontal, tapi secara vertikal. Dibangunlah apartemen, dibangunlah gedung-gedung pencahaya langit, dan lain-lain, ya. Terus kemudian, ya, untuk manusia sendiri ini meliputi apa saja? Ada lingkungan sosial, seperti kebiasaan, tradisi, hukum, ya, itu adalah lingkungan sosial. Lalu kemudian ada bentang alam budidaya, bentang alam budidaya seperti hutan buatan manusia, ya. Di tengah kota manusia ingin membuat tempat ataupun daerah yang lebih sejuk mungkin, lalu dia membuat hutan buatan, ya, karena kalau harus ke hutannya terlalu jauh,
kotanya nanti mepet ke hutan terlalu jauh, maka dibuatlah hutan buatan di sekitaran perkotaan. Dan juga masyarakat yang sangat dinamis. Oke, next. Kita akan bahas terkait dengan 10 konsep dasar geografi yang akan menjadi fokus dalam pembahasan kita hari ini. 10 konsep dasar geografi. Yang pertama adalah konsep lokasi. Apa sih yang dimaksud dengan konsep lokasi? Kalau dari kita lihat gambar tadi, atau ada titik menuju ke satu titik, ada satu wilayah dari satu daerah ke daerah lain, ya. Maka yang dimaksud dengan konsep lokasi merupakan konsep utama geografi. Where? Seperti itu. Di mana? Lokasi kamu di mana? Ya, seperti itu. Lantas ada yang dikenal dengan lokasi absolut, menunjukkan letak tetap terhadap sistem grid. Maksudnya adalah lokasi absolut ini juga ditentukan oleh seperti kita tahu garis koordinat lintang bujur, ya seperti itu. Baik itu lintang utara, lintang selatan, terus kemudian bujur barat, bujur timur, ya seperti itu. Itu sangat mempengaruhi. Terus kemudian ada secara lokasi relatif. Nah, kalau lokasi relatif ini dia letaknya geografis, jadi bisa jadi berubah-ubah. Misalnya, ya untuk daerah A nih ya, ini makam Hussein Sastra Negara misalnya. Ya. Dia dekat dengan bandara Hussein Sastra Negara, ya seperti itu. Ketika kita nggak ada yang tahu apakah kemudian bandara Hussein Sastra Negara ini kemudian nanti dipindahkan atau kemudian dijadikan tempat yang berbeda, maka makam Hussein Sastra Negara ini nanti di sekitarnya bukan lagi bandara, bisa berubah. Itu letak geografis, ya letak yang sifatnya relatif, ya dengan daerah sekitarnya. Tapi secara absolutnya, ya misalnya terletak pada lintang berapa, pada bujur berapa, maka makam Hussein Sastra Negara di titik tersebut maka tetap, walaupun kondisi di sekitarnya berubah, ya seperti itu. Walaupun di kondisi sekitarnya berubah. Oke, itu konsep lokasi. Next, konsep jarak. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan konsep jarak? Ya. Konsep jarak ini juga berkaitan dengan lokasi. Ya, konsep jarak juga berkaitan dengan lokasi. Ya, dinyatakan dalam ukuran lurus atau jarak tempuh. Ya, seperti itu. Terus kemudian jarak absolut itu dinyatakan dalam satuan ukuran. Ya. Sedangkan jarak relatif dinyatakan dalam waktu tempuh perkiraan. Misal seperti ini. Kalau kalian mau pergi, ya dari Yogyakarta menuju Kota Bandar Lampung, ya seperti yang ada di gambar ini, dari Yogyakarta ke Bandar Lampung, ya itu jarak absolutnya secara ukuran ataupun satuan ukurannya, satuan jaraknya, ya mau dia menggunakan pesawat, mobil, motor, jalan kaki, tetap jarak dari Yogyakarta menuju Kota Bandar Lampung adalah 790 km. Ya. Sekali lagi, Mr. Rion jelaskan, ya. Yang dimaksud dengan jarak absolut adalah jarak yang dinyatakan dalam satuan ukuran kilometer ataupun meters ataupun yang lain-lain, di mana dia ketika dia menggunakan mobil, motor, pesawat, ya, sepeda ataupun apapun itu, ataupun dia berjalan kaki, jaraknya tetap 790 km. Sedangkan jarak relatif ini ya 790 km. Sedangkan jarak relatif adalah jarak yang dinyatakan dalam waktu tempuh. Ketika dari Jogja menuju Kota Bandar Lampung menggunakan pesawat hanya 2,5 jam misalnya. Tapi berbeda ketika menggunakan mobil pribadi, maka membutuhkan waktu 12 jam 23 menit. Ketika menggunakan motor bisa jadi 2 kali lipatnya lagi, bisa jadi 1 hari. Ya, atau 24 jam. Ketika dia jalan kaki bisa jadi dia membutuhkan selama 2 hari. Seperti itu. Maka jaraknya menjadi relatif antara Bandar Lampung ke Jogja ketika menggunakan mobil, pesawat, ya, terus kemudian motor ataupun jalan kaki. Tapi tetap absolut karena jaraknya mau menggunakan kendaraan apapun itu tetap 790 km. Itu dimaksud dengan konsep jarak. Oke, next. Lanjut ya. Berikutnya adalah konsep keterjangkauan atau yang dikenal juga dengan accessibility. Ya, apakah yang dimaksud dengan konsep keterjangkauan? Ya, yang dimaksud dengan konsep keterjangkauan
adalah tidak selalu berkaitan dengan jarak, tapi lebih berkaitan dengan kondisi medan, ada tidaknya sarana transportasi dan komunikasi menuju lokasi tersebut. Jika lokasi tersebut sangat mudah dijangkau, sangat mudah ditempuh, sangat mudah untuk ditemui, maka konsep keterjangkauannya bagus. Keterjangkauannya bagus, baik lokasi tersebut. Tapi ketika suatu lokasi atau suatu daerah sangat sulit untuk dikunjungi, sangat sulit untuk dilakukan proses perjalanan karena apa? Jalannya jelek, ya, aksesnya tidak ada, hanya ada satu akses, itu pun jalannya tanah berlumpur, ya, seperti yang ada di gambar. Maka wilayah tersebut dikategorikan sebagai daerah yang sulit untuk dijangkau. Maka faktor yang berpengaruh terhadap konsep keterjangkauan yang pertama adalah rintangan alam. Ada juga kemudian bahasa, adat, dan sikap. Maksudnya apa? Ada beberapa daerah yang menutup diri untuk dikunjungi. Karena mereka masih sangat apa? Sangat menjunjung tinggi adat istiadat mereka. Seperti kita ketahui misalnya, ya, di Banten ada suku Baduy, ada suku Baduy luar, ada suku Baduy dalam. Suku Baduy luar sudah mau berinteraksi dengan masyarakat luar, sedangkan suku Baduy dalam mereka tidak mau, mereka sangat membatasi, ada adat yang membatasinya di situ, ya. Terus kemudian ada konsep pola, ya. Apa itu konsep pola? Kalau dari gambar kalian bisa melihat sendiri, ya, konsep pola ini berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang muka bumi baik alami maupun buatan. Konsep pola adalah konsep yang menekankan pada, ya, pembentukan pemukiman masyarakat di mana ada yang polanya menyebar, ada yang polanya memusat, ada yang polanya memanjang, ya, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan konsep pola, ya. Memusat ketika dia berada di daerah susah air, misalnya, ya, di daerah pegunungan, ya, dia memusat karena dia membutuhkan air. Maka dia mengelilingi daerah air. Terus kemudian ada juga pola menyebar. Di mana pola menyebar ini biasanya terjadi pada daerah dataran rendah, dia tersebar. Ada juga konsep pola memanjang, mengikuti rel kereta api, sungai, ya, pesisir pantai, seperti itu konsep pola. Oke, berikutnya ada konsep morfologi, di mana konsep morfologi, konsep yang kelima, menggambarkan perwujudan daratan muka bumi sebagai hasil proses-proses yang dihasilkan tenaga geologi. Terbentuklah vulkanologi, ya, vulkanik, ya, daerah gunung berapi. Terus kemudian ada wilayah struktural, bentuk lahan struktural, ya, adanya tebing-tebing yang tinggi, dengan sungai di tengahnya, ada bentuk lahan fluvial, khususnya di daerah sungai, ada bentuk lahan solusional, ya, dan juga ada bentuk lahan denudasional. Ini adalah morfologi, bentuk muka bumi yang sangat beragam. Dari yang tinggi, lembah, terus kemudian sungai, danau, dan beragam sekali. Ya, itu yang dimaksud dengan konsep morfologi. Terus kemudian geografi memiliki konsep aglomerasi atau penggerombolan atau pengelompokan. Merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompokkan pada satu wilayah, baik mengingat faktor kejenisan maupun faktor umum yang menguntungkan. Biasanya ini diperuntukkan untuk suatu kawasan-kawasan tertentu, misalnya kawasan industri, pemukiman elit, atau pemukiman dengan karakter sosial yang sejenis ataupun yang sama. Ya, seperti itu. Atau misalnya ada suatu wilayah ataupun daerah perkampungan yang dia memiliki kesamaan ras ataupun suku bangsa. Misalnya ada kampung Melayu, ada kampung Batak, ada kampung Cina, ya, seperti itu. Ada kampung Jawa dan lain-lain. Dan itu banyak sekali ragamnya di Indonesia. Ya, konsep keenam, konsep aglomerasi, ya, pengelompokan ataupun penggerombolan terhadap karakteristik tertentu. Ya, seperti itu. Oke, kemudian ada konsep nilai kegunaan, di mana melihat apa yang ada di alam itu digunakan. Di mana konsep nilai kegunaan melihat kegunaan suatu tempat sangat berbeda bagi orang-orang, ya, yang dia berbeda-beda. Misalnya kalau kita melihat
tanah yang luas di desa, maka orang-orang desa akan berpikirnya, saya akan membuka perkebunan ataupun pertanian. Apakah itu sawah, perkebunan kopi, dan lain-lain. Tapi kalau di kota ada tanah sedikit, itu bisa dibangun dengan rumah, tempat tinggal, ruko. Agak luasan dikit dibangunlah apartemen, mall, dan sebagainya. Itu konsep nilai kegunaan. Oke. Kemudian ada juga yang ke-8, konsep interaksi interdependensi. Ya. Adanya interaksi antara wilayah satu dengan wilayah lain merupakan peristiwa saling mempengaruhi objek ataupun tempat yang satu dengan yang lain. Misalnya, daerah perkotaan membutuhkan daerah pedesaan. Daerah pedesaan juga membutuhkan daerah perkotaan. Mereka saling melakukan proses interaksi dan juga interdependensi. Di kota kita ketahui bersama-sama, lahan pertanian sangat terbatas, ya. Lahan pertanian sangat terbatas sehingga kebutuhan pangan masyarakat perkotaan itu harus disuplai dari masyarakat perdesaan. Sedangkan di pedesaan memiliki keterbatasan dalam hal misalnya ya, kebutuhan sandang, ya, terus kemudian papan, kemajuan teknologi yang lainnya, ya, itu dia dapatkan dari kota. Ya. Maka terjadilah sebuah interaksi dan juga interdependensi. Ya. Oke, next, ya. Interdependensi ini mengakibatkan yang namanya ketergantungan. Kenapa dia ketergantungan? Ya jelas. Desa jelas memiliki ketergantungan terhadap kota. Karena perkembangan dari sisi teknologi, kemajuan budaya, dan yang lain-lain itu diawali dari kota. Dan di desa ya, membutuhkan itu untuk apa? Untuk mampu berkembang lebih baik lagi. Di desa, masyarakat kota juga nggak bisa menghasilkan tadi yang pangan dan sebagainya, tetap membutuhkan desa, maka ada ketergantungan di sana. Ketika mereka saling ketergantungan, maka terjadilah yang namanya interdependensi. Oke, next, lanjut ya. Kita lihat. Kemudian ada konsep diferensiasi area. Apa itu konsep diferensiasi area ataupun areal? Konsep ini menggambarkan terkait dengan setiap tempat terwujud dari hasil interaksi berbagai unsur dan fenomena, maka selalu memiliki corak yang berbeda-beda. Misal, kita lihat. Dari gambar ini ada konsep diferensiasi area. Ada wilayah lembah, ada wilayah pegunungan. Ketika di daerah lembah, kita lihat pemukiman begitu banyak. Pemanfaatan daerah dataran rendah, khususnya di wilayah lembah, adalah sebagai tempat pemukiman aktivitas masyarakat yang sangat beragam. Sedangkan di wilayah perbukitan ataupun di wilayah pegunungannya, kita melihat masih sangat hijau dan mayoritas pemanfaatannya adalah untuk perkebunan. Apakah itu perkebunan teh, perkebunan sayuran, dan lain-lain. Bahkan masih ada wilayah hijau yang tidak dimanfaatkan atau belum termanfaatkan. Maka wilayah satu dengan wilayah lain pasti memiliki perbedaan dan pasti juga memiliki perbedaan dalam hal pemanfaatan. Seperti halnya gambar yang kita lihat ini. Ya, seperti itu. Kalau kita lihat bersama-sama, ya, ini daerah dataran rendah, daerah lembahnya digunakan untuk pemukiman dan sangat dimaksimalkan untuk aktivitas kegiatan manusia sehari-hari. Sedangkan wilayah mulai perbukitannya dan wilayah pegunungannya ini digunakannya adalah untuk perkebunan, pertanian, dan sebagainya. Itu konsep diferensiasi area. Oke, next, lanjut. Ya, diferensiasi area juga mendorong adanya interaksi antar wilayah. Tentu, ya, karena tadi tiap wilayah memiliki karakteristik, keunggulan, maka mau tidak mau ada interaksi dengan wilayah lain. Yang kegunaannya adalah saling memenuhi kebutuhan. Ya. Konsep yang terakhir, konsep keterkaitan ruang atau asosiasi ke ruangan. Menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain dalam satu ruang, baik yang menyangkut fenomena alam, biotik, maupun sosial. Kalau kita lihat di sini, dari gambar, komplit. Ada tempat tinggal penduduk, ada faktor biotik, ada faktor abiotik, bisa juga ada sosial di sana, ada adat istiadat yang mengatur. Ya, seperti itu. Contohnya misalnya kemiringan lereng dan ketebalan tanah, ya itu akan sangat mempengaruhi, ya seperti itu. Di mana kemiringan lereng, ya semakin
curam lerengnya, maka tanahnya akan semakin tipis. Sedangkan semakin landai lereng, maka ketebalan tanahnya akan semakin tebal. Oke, itu 10 konsep dasar geografi. Nah, terakhir ya, Mister akan jelaskan terkait dengan manfaat ilmu geografi. Yang pertama adalah manfaat secara sumbangan pedagogis. Apa sih yang dimaksud dengan manfaat geografi dalam hal sumbangan pedagogis? Kajian geografi itu memberikan sumbangan yang bersifat pendidikan, maka disebut dengan sumbangan pedagogis. Ya. Di mana kalian juga akan belajar tentang wawasan dalam ruang, persepsi relasi antar gejala geografi, ya, fenomena geosfer yang tadi sudah bisa dijelaskan, ada keterkaitan fenomena satu dan fenomena lainnya, serta juga pendidikan keindahan. Kalian tahu, alam ini bisa dimanfaatkan, nilai kegunaannya bisa dimanfaatkan, ya seperti itu. Pantai ini bisa dimanfaatkan karena keindahannya dan lain-lain, serta juga memberikan kecintaan terhadap tanah air, ya seperti itu. Kecintaan kalian terhadap bangsa Indonesia, tentang segala sesuatu yang ada di Indonesia, baik secara fisik, keindahan fisik Indonesia dan juga keindahan budaya Indonesia. Serta pemahaman global kalian terhadap wawasan geografi yang jauh lebih luas tentang kenegaraan, tentang bumi secara keseluruhan. Kemudian, geografi juga memiliki manfaat dalam pembentukan kepribadian. Tentu, kalian akan lebih menghargai terhadap apa yang dimiliki oleh bangsa, ya, bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara melestarikannya, ya, itu akan membentuk kepribadian kalian. Lalu kemudian dalam bidang pertanian juga, tentu ini akan banyak sekali memberikan manfaat, terutama kebiasaan petani dalam mulai bercocok tanam. Kalian akan belajar bagaimana mereka untuk sabar, ya, mereka akan terus berusaha dan yang lain-lain. Ya. Dan itu mereka juga menggunakan ilmu geografi, ya, terutama pada bagaimana musim panen, musim menanam, dan lain-lain. Ya. Kemudian juga ada bidang industri, ya. Di geografi kita bisa mengetahui bagaimana suatu usaha misalnya. Oh, itu bisa sukses tuh usaha di wilayah tersebut. Kenapa? Karena secara lokasinya sangat cocok, strategis. Ya. Belajarnya dari mana? Dari geografi. Selain dia mempelajari karakteristik masyarakat serta aspek lain yang ada di sekitarnya, tapi dia dari geografi. Ya. Dan masih banyak lagi manfaat geografi. Ini bisa kalian lihat dalam gambar. Ya. Ada banyak sekali. Oke. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran selesai. Kalian akan lanjutkan dengan evaluasi pembelajaran kedua. Untuk quiz time, kalian bisa melakukan scan barcode. Ya, scan barcode. Silakan kalian lakukan scan barcode pada barcode yang tersedia di video pembelajaran. Oke, silakan lakukan proses untuk scan barcode. Maka kalian akan menuju link evaluasi ataupun penilaian pembelajaran geografi pada bagian kedua hari ini. Oke, jika sudah, kalian juga akan melanjutkan dengan evaluasi pembelajaran kedua dengan mengerjakan soal esai, di mana soal esai tetap ya kalian mengerjakannya dengan melakukan proses komentar di channel YouTube-nya. Ya. Soalnya adalah jelaskan pandanganmu berdasarkan konsep geografi mengenai kawasan industri yang ada di Indonesia. Sudah tepatkah penentuan kawasannya? Ya. Jadi melihat dari konsep geografi, masih ingat tadi menentukan kawasan satu dengan kawasan lain itu menggunakan konsep apa? Diingat lagi ya. Mengenai kawasan industri yang ada di Indonesia, sudah tepatkah penentuan kawasannya untuk di Indonesia? Ya, jawab ya dengan singkat, padat, dan jelas. Jangan lupa tuliskan asal sekolah kalian, nama lengkap, dan juga kelas kalian ketika mengerjakan soal ini. Ya. Oke, sekali lagi diingatkan evaluasi pembelajaran terdiri dari pengerjaan soal pilihan ganda dengan kalian melakukan scan barcode ya. Dan yang kedua, kalian mengerjakan soal esai dengan memberikan jawabannya pada kolom komentar di channel YouTube video pembelajaran pada hari ini. Oke, itu semua ya materi geografi yang bisa disampaikan. Tetap dalam kondisi bahagia semuanya, tetap dalam kondisi sehat semuanya. Thank you so much for everyone for watching today. Ya, bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.